minna iku padha iman sapa mutalaqat padha iman billahi kalawan Allah wal yaumil akhir lan iman maring dina akhir atau hari kiamat. Wa buulatuhunna lan utawi pira-pira bojone mutalaqat, mantan suami yang sudah mentalak wanita-wanita tertalak itu, aswajuhunna tegese pira-pira bojone mutalaqat iku ahakku luwih berhak, iku ahakku luwih berhak biraddihinna kalawan baleni mutalaqat. Iku ahakku luwe berhak biraddihinna kalawan baleni mutalaqat, bimurajaatihinna kalawan tegese kalawan baleni mutalaqat, walau abyana senajan mari megat mari nelak mari mesa sapa zauj, meskipun suaminya itu sudah talak cerai, tapi itu di dalam masa iddahnya wanita yang tertalak itu, suami itu jauh lebih berhak ketimbang laki-laki lain. Ya, memang gak ada hak di laki-laki lain. Makanya ini perlu banyak kita pahami, barangkali tetangga saudara kita mengalami masa-masa niki penting niki. Allah Naam. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mongso. Au fi zamani tarabbusi utawa mongso atau zamani penantian. Jadi di masa-masa penantian iddahnya seorang wanita yang tertalak, itu yang paling berhak yaitu mantan suaminya. Jadi lek tonggone ngelarak ngelirik sik gak ono hak, gak punya hak. Nanti kalau selesai iddahnya baru ada hak. In aradu lamun ngarapaken sapa azwaj tadi islahan ing kedamaian atau damai atau islah atau ya kembali rujuklah damai bainahuma ing dalam karuni zauj lan zaujah la idrarul mar'ati kang ora ing bahayani wong wadon, ora ing bahayaaken wong wadon, wa huwa utawi kaul iku takhrisun iku nganjuraken ala qasdihi ing atase nejone napa damai niku wau islahan niku la syartun duduk atau tidak menjadi syarat li jawazir rajaati maring wenangi diperbolehkannya kembali rojak. Jadi tidak termasuk syarat. Maulana niki keadilannya Allah nanti betul-betul imbang. Wanita efek sampingnya begini-begini tatkala mengalami masa iddah. Seorang pria sebagai suami juga tidak bisa semena-mena. Wahadalan utawi iki keterangan iku fitolaki ing dalam bab tolak. Wahadalan utawi iki keterangan iku fitolaki ing dalam tolak ar-raj'i kang bangsa raj'i. Ini dalam bab tolak raj'i, tolak 1 atau 2. Kalau ba'in tolak 3 ya sudah beda lagi. Wa ahakkulan utawi lapat ahakku iku laya tafdil iku ora ono keutamaan iku maujud fihi ing dalam lafat itu krono la haqqah ora hak ora berhak atau berhak iku maujud li ghairihim kaduwe sak liyane pira-pira bojo
fi nikahinna ing dalam nikahi mutalaqat fi iddati ing dalam mongso iddah atau penantian. Tidak ada yang berhak lainnya mantan suaminya. Jala pola sampean. Mau ngomong, mau mengelamar saja itu enggak boleh, diharamkan. Lek dekik mun mari idna ikabinen kok bang ya. Yang rujuk ini itu enggak boleh itu. Enggak punya hak. Masih haknya suami, mantan suaminya. Lek idna kurang berapa bulan? Sebulan lagi kak, sumpah. Iya mari nak ikabinen kok salam mari. Tak oleh nikah ke lakin nak. Kudu mari gelu ngirim salam tak oleh. Niku syariat tuh. Orang bini lambat tahun yang mun semakin. Nah, iki di ngacerai punya pun listnya. Nah, buku antriannya banyak. Insyaallah. Terus selamat kabeh. Ya Allah, jaga baik aja nih, kayak bodoh hisap pun jaga baik aja. Mulane perlu ngaji, mulane perlu ngaji, mirengaken pengajian, tumut ngaos. Supaya nopo, kula panjenengan sedanten niki ngerti dateng syariat norma-norma agama Islam. Mulane bahaya niki bahaya. Alhamdulillah. Naam. Walahunna lan iku kaduwe mutalaqat alal aswaji ing atase pira-pira bojo mislul ladzi utawi padane perkara lahum kang tetep kaduwe azwaj alaihinna ing atase mutalaqat bayani minal huquqi saking pira-pira hak bil ma'rufi kelawan bagusi sar'an ing dalam syariate bayani min husnul isyrati saking bagusaken gauli wa tarkil dorori lan ninggalaken bahaya wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh walir rijali lan iku tetep kaduwe pira-pira wong lanang alaihinna ing atase mutalaqat darajatun utawi ana derajat fadilatun tegesi keutamaan fil haqqi ing dalam haqqi bayani min wujubi taatihinna saking pira-pira kewajiban taati zaujah lahum maring azwaj lima krono barang saku kang nguwai atau memberi sapa azwaj hu ing ma minal mahri saking mahar wal infaqilan infak. Jadi tetap mesti ada kewajiban untuk menafkahi. Makanya saku ini kan dari cak Arab. Ini uang sakunya. Wallahu utawi Gusti Allah azizun iku zat kang moho agung fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah. Hakimun turzat kang wicaksana moho wicaksana fima ing dalam perkara dabbara ngatur sinten Allahu ing ma li khalqihi maring makhluki Allah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas maunah iradah dan hidayahnya lah kita pada saat ini di tempat yang penuh berkah ini kita masih diberi kemampuan untuk bersama-sama hadir mengikuti pengajian rutinitas setiap bulan tafsir Jalalain di Masjid Al-Falah Gembong Surabaya. Besar harapan semoga dengan keberkahan pengajian ini, majlis ini, semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dijaga dalam akidahnya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Dan semoga dengan keberkahan majlis ini semua apa yang kita hajatkan dunia sampai akhirat diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Barusan kita sama-sama menyimak pembacaan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana munasyabah, keterkaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Masih ingat nggih? Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan pada suami yang melakukan sumpah ilah. Nggih, masih ingat nggih sumpah ilah nggih? Jadi tiang-tiang bingen niku nggih sekarang masih ada mungkin lebih viral lagi. Kalau sudah benci sama istrinya, tidak digauli, tidak dinafkahi batin sampai tahunan, setahun, tetap nafkahin, belenjah ya lek, sebulan katakan 3 juta, dikasih, tapi tidak digauli sampai bertahun-tahun. Nah, yang demikian ini termasuk sumpah ilah. Kan kasihan wanita-wanita sing ngoten. Mulane di keterangan kemarin dibatasi sampai pinten? 4 bulan. 4 bulan itu harus ada apa? Kejelasan. Ini mau dilanjut apa tidak? Ditolak atau maka itu dinamakan sumpah ilah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan norma-norma atau rambu-rambu tentang tolak. Ini panjang, ini masih banyak ayat-ayat berikutnya, mungkin 3-4 kali pertemuan selanjutnya juga masih membahas tentang bab tolak. Di sini Allah Subhanahu wa taala tahu, dan ini menjadi ayatul ahkam, ayat-ayat hukum, sumber hukum di fikih. Wanita mutallaqat atau wanita-wanita yang ditolak oleh suaminya niku wajib melakukan iddah. Nggih? Iddah. Bukan melakukan nopo malah safar bepergian nang luar negeri yang gak ono urgennya. Boten, harus melakukan iddah. Wanita-wanita yang ditelak oleh suaminya, konsekuensinya adalah harus melakukan apa? Iddah. Iddah niki adalah masa penantian. Masa-masa penantian mutallaqat untuk nopo? Menanti untuk nopo? Untuk menikah lagi. Artinya kalau iddahnya selesai terus tidak mau menikah lagi, ya itu urusannya dia. Walhasil di dalam syariatnya diperbolehkan menikah lagi setelah napa? Melakukan iddahnya. Sampai sini bisa dipahami nggih? Masa iddah nikah itu wanita yang dikumpuli dan haid. Ini banyak, apa? Klausul-klausulnya itu sangat banyak. Mulane perinciannya betul-betul banyak sekali. Setidaknya di sini kami catat ada 4. Pertama, masa iddah untuk wanita yang dikumpuli. Napa dikumpuli niki? Ya belah duren lah gampangan lagi. Lho wonten sing mboten dibelah ya ono. Nggih. Ya kan ono ae, mantan nyar, gak akur. Situ Nurbayaan lah anggap, sampai enggak didukhul, enggak dikumpuli, terus ketelak, pisah, cerai. Lah ini iddahnya jenti ada lagi, lain. Nah ini wanita yang dikumpuli, ya artinya lebih-lebih pernah hamil atau punya anak, ya pasti dikumpuli. Dan haid, ada wanita yang enggak haid selama hidupnya, atau bahkan ya tadi itu monopus itu,
Sampean mungkin menikah dengan janda umur 60 tapi sudah enggak haid. Nah, ini pengaruh nanti kalau kena talak kepada masa iddahnya. Nah, jadi iddah wanita yang dikumpuli dan haid yaitu selama 3 kuruk. Nopo 3 kuruk niki? Yaitu 3 kalian suci sama 3 kali haid. Ada 2 pendapat. Tapi kita sebagai penganut madhab Imam Asy-Syafi'i, kita termasuk yang 3 kali suci. Seperti madhab Abu Hanifah yang mengikuti 3 kali haid. Jadi pendapatnya juga banyak. Apa bedanya 3 kali suci dengan 3 kali haid? Beda. Makanya ulama itu juga sering menekankan bagaimana urusan rumah tangga ini kalau bisa jangan sampai adanya perceraian. Kalaupun ada, usahakan tidak sewaktu haid. Katakan waktu suci ditelak wanita ini. Telak. Sudah itu masuk 1 sudah suci. Habis itu haid. Suci lagi. Kan sudah 2 ini. Haid, suci. Ini sudah 3. 3 fase ini. Suci, suci, haid, suci, haid, suci. Ini sudah selesai iddahnya, sudah boleh dikawin. Kalau melihat yang haid 3 kali, katakan waktu ditelaknya waktu suci, ini belum ada dihitung haid, baru dihitung 1 ini, 1 kali haid, terus suci, terus haid, dihitung lagi, terus suci, terus haid, dihitung lagi, baru sucinya ke ini boleh menikah. Selisih kan? Selisih ya? Selisih. Makanya banyak di Indonesia pada umumnya mengikuti Imam Syafi'i dalam bab ini, dan dalam memang fikihnya kita mengikuti madhabul Imam Asy-Syafi'i. Naam. Lalu yang selanjutnya bagi wanita yang monopus atau habis masa haidnya dan anak kecil, ini masa iddahnya berbeda lagi. Masa iddahnya adalah selama 3 bulan. Tidak, ya karena sudah tidak suci. Jadi enggak ngukur suci, haid suci enggak. Maaf, umur 65 sudah tidak keluar haid, darah haid, sudah monopus sehingga suci terus. Ini kalau terjadi perceraian di antara suami dan istri yang monopus ini, maka masa iddahnya hanya 3 bulan. Katakan tanggal 1 Januari cerai bisa secara agama, ya sudah, berarti Januari, Februari, Maret, April boleh dia. Tetap selisih Pak, tetap selisih. Lebih cepat daripada yang suci, haid suci, sepet. Bisa dipahami alhamdulillah. Sedangkan anak kecil belum dijelaskan. Anak kecil ada Pak. Anak kecil dulu lebih-lebih di Arab besar-besar. Dan di dalam syariatnya itu kalau ada wanita yang tidak haid, karena ukuran balighnya wanita itu dengan haid. Di dalam kitab, setidaknya di kitab-kitab fikih diceritakan, dibahas seorang wanita tatkala sudah berumur 14 tahun sekian dalam hitungan hijriyahnya, maka sudah dinyatakan baligh, sudah wajib untuk sholat puasa meskipun tidak mengalami masa haid. Artinya ada yang haid umur 20 tahun, 25 tahun baru haid. Lah ini shaghirah di dalam bab tolak ini, ya mungkin umur 10, 11 tahun, 12 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuanya. Gitu kan? Oh kalau sekarang, pidana sampai.
pelanggaran HAM. Jujur, mbah saya Nyai Asma binti Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, dalam satu riwayat saya mendengar beliau dinikahkan dengan mbah saya Kiai Muhammad Yasin bin Kiai Yakub, beliau masih umur 9 tahun, Pak. Betul. Jadi saya punya mbah dari ayah saya Nyai Asma, beliau itu dinikahkan oleh abahnya yaitu Syekhana Khalil sewaktu umur 9 tahun. Dan pada waktu itu yang kami dengar cerita dari mbah-mbah leluhur abah umi saya tidak dikumpuli sama mbah laki saya itu, tapi sudah sah. Nah, jadi yang demikian ini terjadi berarti, okay? Mungkin panjenengan punya mbah kai Madura atau gimana, ten beda sih umur 13, 14, sepakabin, sepolo. Nah, lalu sedangkan bagi wanita yang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Beda lagi ini, wanitanya hamil, istrinya hamil, terus tertolak sareng laki. Makanya ada anekdot lah setidaknya, iddahnya paling cepat yaitu wanita yang hamil, karena batasnya sampai melahirkan. Satu contoh, suaminya sudah siaga 1, kata dokternya ini lusa harus ke bidan, ke dokter untuk bersalinan melahirkan. Iya Pak, iya. Waktu hari hanya suaminya mengantarkan, istrinya mau persalinan di rumah sakit, naudzubillah wal iyadzubillah, suaminya kecelakaan, jatuh mati di jalan. Istrinya dibawa ke bidan, operasi atau sesar atau normal, lahir. Dan sebelum lahir suaminya mati, dia kan janda. Minimal lah ini, minimal contoh. Kalau telak kayak mau melahir ditelakan kayak sulit mencari ceritanya. Yang telak mati saja dulu lah. Setelah melahirkan, diadanin, dia nikah lagi, boleh. Jadi iddahnya hanya 3 jam lah katanya, atau sehari lah. Kalau kayak mau melahirkan kurang sehari terus telak bilakin, ya mungkin ada, tapi gak bisa lah, yang mengarang ceritanya sulit. Kalau itu pun terjadi, seumpama hamil besar, tungkar, jadi kena fitnah, kamu telak, pisah, ngandung, besoknya pembukaan dan terus persalinan, lahir, sudah lahir, waktu nifas dinikah oleh orang lain, boleh. Kalau itu yang telak bain. Allah. Dan wanita yang ditelak sebelum didukhul, maka tidak ada iddah baginya. Nah ini seru ini. Ada manten baru, sama-sama nggak suka, sama-sama nggak seneng, dipaksa, dipaksa nurbaya sampai bertahan 1 minggu, akhirnya pisah. Jolo pada nak potong orang sokir, pada macan rek. Ada pisan temu pesah bayar, di seporan kadi aduk ngapesa. Setelah itu wanitanya mengaku saya tidak digauli dan memang saya tidak mau dengan itu. Artinya peraben. Niki janda nopo namanya, lek nang mriki janda nopo? Janda kembang nopo? Lah itu kalau terjadi ada, itu tidak ada iddahnya. Kalau ada entek terus socean, tak ada entek 4 bulan mun mate. Tak ada. Cuman ya cendek remet.
Ya masa mantan baru belum sampai di duhur dicerai, seminggu sudah nikah lagi sama laki-laki lain. Ya bahaya pokok kan dek nih, kena? Oh berarti tan mantor ya. Itu tidak disarankan, cuman dalam syariatnya diperbolehkan. Sementara wanita budak iddahnya hanya selama 2 bulan. Sekarang sudah tidak ada perbudakan, Gi. Jadi kalau dulu budak dikumpuli oleh tuannya, jeragannya, dinikahi dan ditalak, itu masa iddahnya hanya 2 bulan. Naam. Jadi selanjutnya bagi wanita mukminat yang mutallaqat, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi mereka yang menyembunyikan atau berbohong pada kondisi rahimnya. Mulane di depan hakim seorang wanita ini nopo pendapat atau ucapannya lebih dipilih ketimbang suami, mantan suaminya oleh hakim. Makanya dituntut wanita ini betul-betul jujur. Jadi di dalam KUA katakan dalam perceraian ditanyakan, kamu sekarang masa haid apa suci, apa sudah menopause, apa bagaimana seterusnya. Harus mengungkapkan kebenaran yang ada di dalam rahimnya. Karena bisa jadi wanita itu berbohong. Sewaktu dia haid bilang, Pak Hakim saya sekarang sudah menopause, sudah berhenti, saya sudah tidak haid. Maka nanti iddahnya akan berbeda lagi. Kan? Yang sudah menopause tadi disebutkan hanya 3 bulan. Sedangkan wanita yang haid iddahnya masih 3 sucian. 3 sucian itu lebih dari 3 bulan. Artinya kalau memang ada niat gak bener, beda sehari 2 hari, seminggu saja, gerasa. Dan juga perbedaannya tentang kehamilan. Terkadang banyak kasus-kasus itu dia hamil muda, waktu bercerai dia bilang saya tidak hamil Pak Hakim, saya normal haid dan seterusnya. Ternyata dia hamil. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya iddah ini dikasih tenggang waktu. Minimal yang haid dan yang pernah dikumpuli adalah 3 kali sucian. Karena apa? Manfaat dan tujuannya, kalau wanita itu berbohong, dia akan kelihatan perutnya akan membesar. Maaf, sewaktu saya mutolaah dalam bab ini, saya mengkaji juga di agama-agama lain. Bukan untuk apa? Hanya perbandingan muqabalah. Maaf Pak, yang saya temukan di keterangan di agama di luar Islam itu tidak ada masa iddah. Cerai, putus, artis ini Korea apa dan seterusnya, seminggu lagi nikah dia, kumpul lagi dengan laki-laki lain. Lah ini kalau kondisi wanita ini di rahimnya ada janin atau bayi, bagaimana nasib anaknya nanti? Makanya di Islam sangat mementingkan ini. Tongkar suami istri, nggak tahu. Akhirnya setelah cerai dapat 1 minggu, tes positif. Aduh saya hamil. Sudah harus jujur ke Hakim, saya hamil. Berarti iddahnya sampai kapan? Sampai melahirkan. Kalau suaminya nggak apa-apa, mau kembali kapan saja, asalkan ini tolak roj'i. Bukan ba'in, bukan tolak 3 kali, gak bisa dia kembali, harus nunggu mahallil. Jadi betul-betul harus jujur karena modus ini banyak. Terus wanita di masa iddahnya masih ada haknya suami untuk memberi, untuk kembali selama bukan talak ba'in atau talak 3. Makanya tadi itu kalau masih talak 1, talak 2, itu yang paling berhak yaitu mantan suaminya. Tonggo-tonggo ini, dulur-dulur itu sih gak ono hak.
Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi laki-laki karena terjadi kalau tidak dibatasi sampai talak 3, ini bahaya, Pak. Karena sering terjadi. Laki-laki kalau betul-betul ada doror membahayakan kepada wanita, katakan talak kamu dek, talak sampai 3 kali suci. Sudah mau suci kurang berapa minggu, saya kembali lagi dek. Karena kembalinya suami ini tidak perlu, tidak menjadi syarat maunya istri ini. Tekabi nina istrinya awe nggak mau, nusus beda kasus lagi. Makanya suami ini haknya besar sekali. Maka dari sini syariat Islam membatasi sampai 3, karena banyak sering terjadi nih. Sudah mengalami 3 bulan dalam iddah ya, 3 bulan sekian hari masa suci, mau selesai iddahnya dikembalikan lagi, dikumpuli lagi, setelah itu ditelak lagi, nunggu iddah lagi, mau iddahnya selesai dikembalikan lagi, ditelak lagi. Ini buat permainan dulu orang-orang seperti itu. Sudah mangkel punya istri simpanan dan seterusnya dibegituin, akhirnya sama syariat gak boleh, gitu kan? Telak 1 oke, telak 2 oke, telak 3 sudah selesai. Kamu nggak bisa kembali lagi Kak ke saya. Kamu nggak bisa memainkan. Kamu bisa kembali kalau kamu maksudnya naam nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Termasuk telak bain, sehingga seorang istri tadi itu mutalaqat tadi itu harus menikah kepada laki-laki lainnya. Ini kan fair, ya? Kalau nggak gini kan kembali, putus kembali, diputusin dan seterusnya. Allah. Maka dari ini hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an, Allah menutup ayat ini dengan lafaz wallahu azizun hakim. Subhanallah, di dalam tafsirnya fima dabbarahu li khalqihi, Allah Subhanahu wa taala betul-betul bijaksana terhadap semua makhluknya. Makanya masa-masa iddah penantian itu seorang suami istri oleh Allah secara bijaksana diberi masa-masa untuk sama-sama bertafakkur, bermunasabah, berfikir, menyelami dan seterusnya perjalanan hidupnya masing-masing. Maka dari itu hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an, semoga senantiasa panjenengan kula semua senantiasa dicurahkan mawaddah warahmah nggih, rasa kasih dan sayang kepada keluarga. Senantiasa para suami ini diberi kemampuan oleh Allah untuk terus memimpin keluarganya untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا الله ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا الله زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا مقبولا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. ألف منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.